Perkenalkan, nama saya Kalista Caherani dari kelas 11 IPS 2 dari SMA Negeri 53 Jakarta. Di sini kita akan membahas tentang kelompok sosial khusus, yaitu membedakan partikularisme dan eksklusivisme. Pengertian partikularisme kelompok. Partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah, atau kelompok sekunder khusus. Ciri-ciri partikularisme yaitu yang pertama individualis, yang artinya mementingkan kepentingan pribadi daripada umum. Contohnya, pada saat pembagian untuk bahan materi presentasi, kelompok Andi termasuk ke bagian materi yang paling sulit. Nah, di situ Andilah yang mengerti tentang materi yang diberikannya, sedangkan anggota yang lain tidak mengerti. Nah, dianya nggak mau tuh menjelaskan tentang materinya kepada anggota kelompoknya. Nah, agar pada saat presentasi dia mendapatkan nilai paling baik di antara semuanya. Yang kedua, heterogen, yang artinya bersifat dan berpandangan yang berbeda atau macam-macam. Nah, contohnya itu bangsa Israel yang tidak mau melaksanakan pernikahan dengan suku bangsa lain. Selanjutnya, yang ketiga, mobilitas tinggi, yang artinya memiliki dan menghadapi perubahan yang cepat. Contohnya, seorang pemimpin di suatu perusahaan konstruksi yang hanya memperkerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri. Yang keempat atau yang terakhir yaitu berorientasi pada rasionalitas dan fungsi, yang artinya mengedepankan logika dan teknologi. Contohnya, Andi hanya ingin menolong orang lain yang berasal dari satu suku dengannya karena dia berpikir jika menolong orang dari suku yang lain maka tidak akan menguntungkan untuknya. Dampak partikularisme. Dampak partikularisme itu mempunyai dua dampak, yaitu positif dan negatif. Nah, dampak positifnya yaitu orang akan lebih memperhatikan orang-orang dekatnya sehingga mempererat hubungan. Sedangkan dampak negatifnya akan timbul etnosentrisme, individualis, dan tidak ada empati dan juga egoisme. Pengertian eksklusivisme. Eksklusivisme berarti paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Eksklusivisme ini berkaitan erat dengan partikularisme, sebab mengutamakan kepentingan pribadi, kemudian membuat kelompok tersebut mempunyai kecenderungan memisahkan diri dengan sifat khusus yang disepakati dalam kelompok. Ciri-ciri eksklusivisme. Satu, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi. Contohnya, Rara hanya mau berteman dengan orang yang dianggapnya kaya, keren, atau orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Yang kedua yaitu memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Nah, contohnya itu ada suku Baduy, yaitu suku Baduy memisahkan diri dari masyarakat karena mereka tidak mau budaya mereka terpengaruh dengan budaya yang sedang berkembang, sehingga mereka lebih memilih untuk memisahkan diri dari masyarakat agar budaya mereka yang mereka percayai tidak berubah atau tidak terpengaruh dengan budaya yang baru, karena mereka sudah menganggap peraturan dari budaya mereka sudah baik dan harus dilaksanakan ataupun dilestarikan. Ada beberapa macam dampak eksklusivisme, yaitu ada dua, dampak positif dan negatif. Dampak positif eksklusivisme yaitu masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena menganggap kelompoknya yang paling baik dan wajib dipertahankan, mampu membedakan dirinya dengan orang lain, serta tidak mudah terbawa oleh kelompok lain. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari eksklusivisme yang ini yaitu membuat seseorang menganggap kepentingan kelompok sendiri menjadi satu-satunya hal yang penting, tertutup pada pengaruh budaya lain, sehingga sangat sulit melakukan berbagai perubahan yang bersifat progresif dan dapat memecah belah persatuan. Terima kasih sudah menonton. Maaf ya Bu jika ada beberapa kata yang kurang tepat atau bagaimananya. Saya mohon maaf.